Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami ada di Bekasi, tepatnya di Setu, di Masjid Granada. Ingat Masjid Granada, ingat Spanyol. Tapi ini ada satu hal menarik. Ketika saya melihat kalung Gus Medik, saya teringat dengan satu hal, yakni apa ya? Kalungnya ini memanjang begini, kayu. Pertanyaannya, ini kayu salib bukan Gus Medik? Ya, dalam perspektif kekristenan memang terjadi dualisme ya. Dualisme ya, itu semakin membuktikan bagaimana akurasinya Al-Quran mengatakan bahwa mereka itu berdasarkan sakwa sangka gitu ya. Karena tidak ada kesepakatan. Kalau umum itu salib itu begini. Ada T ya, yang seperti huruf T. Itu yang Kristen yang umum ya, kita. Oke, salibnya kan begini. Sementara kalau saksi Yehova itu satu tiang pancang gitu. Satu tiang pancang begini kan, ini dipaku jadi satu. Nah begini. Oh. Yang jadi masalah, walaupun begini dan begini, berat tubuh Yesus itu orang-orang Israel itu berat loh. Yang menyangga itu apa? Nah ya, ada yang menyangga supaya jasadnya nggak jatuh. Itu gimana caranya? Kan nggak terjelaskan. Ya. Itu nggak terjelaskan. Berarti kalau yang lurus begini, saksi Yehova. Itu saksi Yehova. Itu tangannya diikat, kaki juga diikat. Iya, dia tidak. Kalau yang melintang ini diikat. Iya, paku. Yang umum begini. Gini. Terus pertanyaannya, yang benar gini atau gini? Apa mungkin 2 kali disalib habis begini itu masalah. Cuman kadang-kadang mereka juga punya alasan, yang penting kan disalib. Yang penting disalib, iya. Nggak apa begini. Sebetulnya kalau kita orang-orang akademis ya itu akan dirinci. Kan itu akan jadi nggak mungkin toh dua-duanya benar gitu. Jadi ada yang begini, ada yang begini gitu. Seandainya yang lebih sohih, lebih sohih yang versi yang atas begini, yang lurus, harusnya logonya lurus. Iya. Tapi salib sendiri itu macam-macam. Ada yang nggak mau pakai. Itu saksi Yehova nggak mau pakai. Karena itu lambang ketidakbaikan ya. Iya, orang tersalib. Saksi Yehova nggak mau pakai. Nanti ada salib nggak begini, tapi begini, itu nggak ada orangnya. Itu berarti Protestan. Nah, nanti ada salib, ada orangnya, Katolik. Nah, terus masalah Yesus, aku pernah nulis itu, akhirnya aku diprotes habis-habisan. Yesus itu disalib pakai centang. Pakai? Enggak. Enggak pakai. Jadi ada teman ya masuk ke Marmara. Aku juga heran. Bagaimana kamu bisa masuk ke Marmara? Marmara itu kawasan Turki yang pernah berselisih sama Israel. Yang ditembakin. Iya, ternyata dia itu kerja di ekspedisi. Jadi ketika kapalnya itu bongkar muatan, dia masuk Marmara. Patung Yesus di sana disalib topless. Jadi ya titiknya nampak Di Marmara itu. Marmara. Titiknya nampak. Itu waktu aku pulang dari Bali ketemu sama dia di Jember kan. Bisa nggak explore di internet? Apakah ada patung itu? Kalau aku belum, karena aku nggak begitu berselancar ke dunia maya ya. Tapi lukisan ada, jadi nampak titiknya. Itu ada. Jadi ya asli. Karena kalau kita baca di kitab Yohanes itu kan baju dalamnya itu diambil. Cuman kan teman-teman nggak menguasai bahasa Yunaninya itu ada. Kalau kita sampel itu ditelanjangi karena tujuan penyalipan itu memang bukan sekedar membunuh orang, membunuh nama. Jadi harga diri Yesus itu benar-benar direndahkan ke titik nol. Gitu loh. Makanya ketika berbicara tentang Yesus itu aku biasanya kalau nulis artikel itu satu suara 3 nada. Kalau Yahudi, Yesus itu dihempaskan ke titik nol. Iman Kristen diangkat sampai posisi
posisi Allah. Nah Islam itu mengembalikan pada posisi yang enggak menjatuhkan ke titik nol, enggak mengangkat setinggi mungkin gitu. Ya sebetulnya kalau kemarin tadi adil itu apa? Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mahal apapun sepatu itu harus dibawa, kalau di atas kepala itu nggak adil. Itu juga walaupun murah dia topi, dia harus di atas kepala, nggak boleh dikaya. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Ya, Islam itu adil karena dia lahir dari Bunda Maria dan dia manusia, ya kita posisikan sebagai nabi yang dimuliakan oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Itu adil. Sama saja gini, ada gubernur kita panggil presiden, itu kan dia tersinggung. Oh, lu kok mau dinamakan gue gubernur dipanggil presiden? Sama aja, nabi dipanggil Allah. Itu yang tersinggung dua, Allah sendiri yang tersinggung. Nabinya kan ngenyek, dikirain gitu kan, orang-orang gue gubernur kok dipanggil presiden. Saya sering diskusi sama pernah itu ada orang tukang ngarit ya, di sawah itu. Bajunya itu kaosnya tulisannya jurusan teknik nuklir UGM. Padahal dia tukang ngarit. Tukang ngarit dia. Tersinggung nggak orang nuklir? teknik nuklir. Iya, saya pernah lihat itu. Jurusan kaosnya itu. Jurusan UGM. Teknik nuklir UGM. Pas ditanya, Padahal ngarit. lo ini anakku. Enggak, dia ini pakai kaosnya orang. Kaosnya orang yang dia pakai. Gimana caranya dia pinjemnya atau kasih? Tapi kalau posisi Yesus itu kan dia bukan pakai kaosnya orang, tapi dia dipakein kaos sama Dipakein. Yesus tidak pernah. Kalimat kan diskusinya kan Yesus tidak pernah mengaku sebagai Yahweh dan tidak ada teksnya. Ada teksnya pakai Dua-dua. bukan terhadap teks. Itu nanti Yesus menjadi Allah itu dimulai di Konsili Nicea kan, ketika Konstantin sini Ustaz, kita bertiga Ustaz. Sini. Ini beliaunya yang punya Ustaz, saya kurang tahu namanya, jadi yang kenal. Apa tadi? Yamima. Masjid Granada Dan spesialisnya bahasa. Masa. Buka website, teman-teman mau cari alamatnya mungkin mau. Ada. Pendidikan. Iya. Kalau masuk bahasa Arab As-Safa. Asapa. Lanjut aja. Oke, jadi kita itu seharusnya tunduk terhadap teks, bukan teks yang kita tundukkan. Itu namanya kita exegese. Itu nggak boleh. Yang boleh itu exegese. Apa kata teks ya itu kita terjemah. Masalahnya kita selalu menundukkan teks, itu masalah. Maka ketika kita tunduk terhadap Bible itu tidak ada satupun dikatakan Yesus itu Allah atau Yahweh. Kan kemarin sudah datangnya. Apakah ini ada? Dan memang nggak ada teksnya. Jadi itu adanya nanti diawali Konsili Nicea ya, karena Konstantin nggak mau masyarakatnya itu kacau kan, ada kekuatan antara Athanasius dan Arius. Yang Arius itu Arianis yang Allah itu tunggal, Athanasius yang Yesus itu Allah. Akhirnya supaya ini kan masing-masing Konstantin sebagai penguasa kan nggak mau yang itu kacau, maka dikonsilikan, dimusyawarahkan. Kalau kita apa ya konsili itu ya? Muktamar. Iya. Muktamar. Disatukan. Cuma yang mengendalikan Konstantin, yang ini Konstantin pagan, Penguasa. nah iya, baru masuk Islam. Hasil sudah bisa dicegah. Disitulah itu belum Tritunggal, masih Dui Tunggal, karena Roh Kudus belum masuk. Jadi berproses, baru Allah Tunggal, Allah Dui Tunggal, Yesus masuk, Konsili Nicea 325, baru nanti di Kalkedon tahun 400-an, baru Roh Kudus masuk, baru 3. Itu konsep itu dikenalkan sama Tertullian. Jadi itu filsafat sebetulnya. Tapi Tertullian sendiri nggak pernah mengatakan bahwa ketiga ini setara. Pasti Allah yang lebih unggul. Nah, pertanyaannya terakhir, ini kenapa kok dipakai kayu salib? Kalau bukan. Padahal orang Islam. Asik-asik. Boleh nggak orang Islam pakai kayu? Asik-asik aja. Orang jarang tahu. Orang jarang tahu. Dan jarang tahu karena sepengetahuan orang kan begitu.
kita kan tidak gini loh ya. Mungkin teman-teman pondok juga perlu tahu ya. Kalau kita baca surat An-Nisa tentang Sholabuhu, Qataluhu, itu pertarungan kita dengan Yahudi loh. Oh. Bukan pertarungan kita dengan Kristen. Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu kan perang pemikiran antara Islam dan Yahudi. Yahudi mengklaim telah menyalib, terus dimentangkan sama Islam. Pertanyaannya, kenapa justru yang nggak terima Kristen? Saya yang bertengkar, tiba-tiba Ustaz Rizal masuk nggak terima. Karena penyaliban Yesus itu menjadi dasar pendirian agama Kristen. Kalau Yesus tidak tersalib, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah imannya. Itu yang dijelaskan sama pendeta Samuel kan, penebusan dosa. Oh, penebusan dosa. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kalau kita baca semua ayat itu, kita tahu sebetulnya ini pertengkaran antara Islam dan Yahudi. Kenapa faktanya di lapangan justru yang nggak terima Orang Kristen? orang Kristen. Harusnya kan Kristen suka, dibela Islam, Yesus nggak tersalib. Masalahnya kalau Yesus tidak tersalib, dosa waris tidak tertebus. Kemana itu? Kemana? Jadi dosa-dosa yang selama ini diberikan bisa ditebus. Bisa ditebus. Sekarang kok kenapa Gus? Ini kok dosa bisa ditebus dengan uang? Itu Gimana ceritanya itu? Itu waktu pembangunan. Pembangunan di mana? Karena duitnya mesti banyak karena Iya. dosa bulan ini saya tebus dengan uang. Ya itulah nanti itu belum ada Protestan. Oh, belum ada tulisan. Nah, itu salah satu yang diprotes oleh Martin Luther. Oh. Maka lahirlah gerbong Protestan. Oh. Martin Luther Tahun? Protestan. itu tahunnya aku lupa. Itu yang paling asik kan. Itu kan mau bangun kata-kata Sebuah tempat. tempat mewah. Ya. Dana-nya diambil dari Oh, dari tebus dosa itu. penjualan surat penebusan dosa. Pada dasarnya di Bible sendiri ada nggak ayat untuk Nggak penebusan ada. dosa? Lah kenapa itu dilakukan, Gus? Nah, ya itu yang aku bilang harusnya eksegese itu eksegese. Oh. Makanya diprotes. Jadi dulu itu yang ada cuma Katolik. Oh, gitu. Katolik itu artinya umum. Jadi siapa saja bisa. Begitu Martin Luther nggak setuju,